Ayat berapa, Bu? 243. Kalau barusan aku kan 25 itu kan ngikutin aja. Kita nggak tahu bukan membaca di mana. Bacanya saya waktu itu ini udah dibaca jadi kan baca double. 2 berapa? Alam taro. Tilkar rusul. Alam taro aja sampai akhir ini ya. Nggak apa-apa kalau udah dibaca lagi juga, diulangi lagi nggak apa-apa. Kita baca bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba 'alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabut
fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala Talut. Udah ya? Udah apa udah? Udah apa lanjut? Oh ya Allah. Bukannya tilkar rusul itu ini ya? Ain yang baru ya? Lupa saya. Dulu kan kalau ngafalin itu satu ain kan? Ya udah aja deh. Ya udah sodako. Udah aja Bu. Sadaqallahul azim. Oh iya. Dicatat Bu, saya nggak bawa Al-Quran soalnya. Ini pakai Quran yang ini ya. Oh ya Allah, ini mah pakai ain ya. Kalau saya kan pakainya hizab. Ini kan tilkar rusul itu juz ketiga, hizab kelima. Tilkar rusul itu awal juz 3. Makanya saya tadi kirain lanjut karena nyelesain juz 2 ini. Al-Qur'annya beda-beda ya ininya, tandanya. Kalau di situ apa? Ini yang alam kalau itu kan juz. Bukan ya? Mana sih? 3/4 hizab. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Bingung kalau nggak pakai Quran sendiri tuh. Ya kita mulai aja Ibu ya. Udah mau jam 10 ternyata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i al mustafa ahlus sidqi wa ahlul wafa. Amma ba'd. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berjuta nikmatnya, taufik, inayah, dan ridhonya sehingga kita bisa bersama-sama hadir berkumpul dalam rangka kajian ilmu, melanjutkan kembali pembahasan kita di bab Bulughul Maram yang kali ini sudah masuk ke pembahasan bab masjid ya, kitab sholat, babul masajid. Salawat serta salam juga semoga senantiasa selalu tercurahkan kehadirat junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, para sahabat, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di akhirat. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita memulai pembahasan di kitab Bulughul Maram ya, pembahasan bab sholat, bab masajid, kitab sholat, babul masajid, marilah kita bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera ya, yang sedang tertimpa musibah banjir, yang mungkin ibu-ibu semua lihat ya di beritanya itu kan lumayan parah ya, lumayan mengenaskan ya ininya, korban
baik korban materi dan moral dan materialnya. Mari kita mendoakan mereka, semoga Allah segera angkat ya musibahnya, dan yang terkena musibah pun diberikan kesabaran. Kita bersama-sama berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berbicara tentang musibah atau gangguan ya, baik itu berasal dari alam yang sudah dirusak oleh tingkah manusia ataupun musibah tersebut berupa adab ya. Tentunya kita semua sebagai manusia kan tidak menginginkan adanya gangguan gitu. Nah, sini saya ingin membahas salah satu pembahasan ya dari kitab ya, dari buku. Sebenarnya ini buku berisi pertanyaan anak-anak ya kepada Grand Sheikh Al-Azhar, yang mungkin kalau ibu-ibu sering lihat status saya itu kan saya sering membacakan sebelum tidur ya. Cuma isinya itu bukan cuma hanya pertanyaan untuk anak-anak yang bisa diambil hikmahnya gitu untuk anak-anak saja, tapi juga untuk orang dewasa seperti kita. Karena Grand Sheikh itu adalah kalau kita mah petinggi gitu, pimpinan utama di Universitas Al-Azhar, kita sebutnya sebagai Al-Imam Al-Akbar atau Grand Sheikh. Beliau bernama Syekh Ahmad Thayyib. Beliau ahli filsafat ya, lulusan Universitas Al-Azhar dan juga lulusan Paris Perancis ya. Oleh karena itu ketika menjawab pertanyaan dari anak-anak, beliau menjawabnya itu dengan bahasa yang tidak hanya dipahami oleh anak-anak, tapi juga mengandung falsafah gitu, filosofi gitu. Di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang anak. Ya Syekh gitu kan. Wahai Syekh, kaifa antasiru 'ala syaitan wa ab'adahu 'anni? Bagaimana sih caraku untuk berlindung dari syaitan, untuk memenangkan diri dari syaitan dan menjauhkan diri dari syaitan? Jadi ada seorang anak nanya ke Grand Syekh ya, wahai Syekh gitu, gimana sih caranya biar aku tuh terjauh dari syaitan? Intinya kayak gitu. Lalu Grand Syekh itu menjawab, laqad aqada syaitanu al-'azma 'alal 'adawah bainahu wa bainal insan. Jadi memang syaitan itu sudah mengadakan perjanjian ya, mereka itu sudah ada perjanjian bahwasanya mereka mempunyai azam, mempunyai keinginan ya, mempunyai ya kayak semacam memang tugasnya mereka itu mengadakan permusuhan di antara mereka dan wa bainal insan, dan di antara manusia. Wa ib'aduhu an kulli khairin, dan menjauhkan manusia dari kebaikan. Menjauhkannya itu dengan apa? Bil waswasah wal irwa, dengan waswas. Makanya itu kan al waswasatu minasyaiton. Waswas itu rasa cemas, rasa sedih, rasa ya waswas itu berasal dari syaitan. Wal irwa, dan juga penyesatan. Sebagaimana yang Allah firmankan, qala ta'ala di surat Shad ya, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, ini tuh perjanjian atau sumpahnya iblis, demi kemuliaanmu wahai Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Siapa yang akan mereka sesatkan? Tentu manusia, kita. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasannya di antara mereka. Ini di surat Shad ayat 82 sampai 83. Fayan bagi ala kulli muslim ayakhudal hitah wal asbab allati tahmihi wa tahfaduhu min kaidi syaitan. Lalu maka bagi setiap muslim itu harus membuat kayak dinding, kayak tameng untuk melindunginya dari gangguan syaitan. Nah, apa saja yang bisa kita jadikan sebagai tameng, sebagai dinding dari gangguan-gangguan syaitan itu? Apa saja Bu? Ada yang tahu? Wa hunaka ba'dul umur allati nabbaha 'alaiha syara'. Nah, ada beberapa hal yang sudah syariat itu ingatkan gitu ya, sudah tanbihkan, litahfadul insan minasyaiton, untuk menjaga manusia itu dari syaitan, wa min waswasatihi wa irwaihi, dan dari waswas yang berasal dari syaitan dan dari kesesatannya. Yaitu yang pertama adalah al-isti'adzah billah. Apa? Berlindung hanya kepada Allah.
Di surat Al-A'raf Allah berfirman, qala ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alim. Jika setan benar-benar telah menggodamu dengan halus, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa aidon qiraatul muawwidataini. Jadi yang pertama itu selalu berlindung kepada Allah. Selanjutnya adalah dengan membaca 2 surat muawwidataini. Surat muawwidataini itu apa saja? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Di sini ya surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. Yaqulun nabi li ahadi ashabihi. Suatu hari Rasulullah itu pernah berkata kepada sahabatnya, ala ukhbiruka bi afdal ma ta'awwada bihil muawwidataini. Rasul itu nanya ke sahabat, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang paling baik yang digunakan oleh orang-orang yang meminta perlindungan untuk berlindung? Jadi nanya, mau nggak dikasih tahu nih, apa sih orang yang berlindung itu menggunakan hal apa untuk berlindung dari godaan setan? Qultu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat pun berkata, kami tidak mengetahuinya ya Rasulullah. Apakah itu? Maka Rasulullah pun menjawab, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka bacalah surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu bihima kullalailah 'indan naum. Dan Rasulullah membaca 2 surat ini ketika menjelang tidur. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna man qara'ahuma ma'a suratil Ikhlas salasan hina yumsi wa salasan hina yusbih kaffathu min kulli syai'in. Dan Rasulullah juga menjelaskan ya, mengabarkan bahwasanya barang siapa yang membaca ya surat Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang, kaffathu min kulli syai'in, maka Allah akan mencukupkannya, Allah akan melindunginya dari gangguan setan. Makanya kan ada zikir pagi itu ada Al-Falaq, An-Nas sama Al-Ikhlas 3 kali. Wa aidon, nah selain baca Al-Falaq, An-Nas sama Al-Ikhlas 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang, juga qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi fis sobah di pagi hari, wa fil masa dan di sore hari, wa ba'da kulli sholah dan setiap selesai sholat, wa qablan naum dan sebelum tidur. Wa fil hadis, dan di dalam sebuah hadis dijelaskan, idza awaita ila firasyika faqra'u ayatal kursi. Kalau kalian itu ingin beranjak ya, akan mau tidur, akan menjelang tidur, maka bacalah ayat kursi. Lan yazala 'alaika minallahi hafid, karena Allah niscaya akan senantiasa menjagamu, wala yaqrabuka syaitonun hatta tusbiha, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Selain tadi ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu ayat kursi, lalu satu lagi wa aidon qiraatu khawatimi suratil Baqarah, dan membaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Hafal nggak? Man amana billah wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Ya, sama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu juga wa aidan qiraatu khawatimi suratil Baqarah, membaca 2 ayat ya penghujung surat Al-Baqarah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-ayatani min akhiri suratil Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah fi lailah, di malam hari, kafatahu, maka Allah akan mencukupkannya, Allah akan melindunginya dari segala gangguan setan. Nih ya, jadi Geransya itu menjelaskan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk sebagai perlindungan diri gitu. Tadi apa saja? Senantiasa berlindung kepada Allah, lalu membaca muawwidataini ya, surat Al-Falaq sama An-Nas, dan zikir pagi yaitu berisi Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas 3 kali. Sebelum tidur juga membaca itu. Lalu apa tadi?
Ayat kursi kapan? Setelah sholat ya. Malam ya, di zikir pagi dzikir petang juga kan ada ya ayat kursi. Terus malam menjelang tidur, dan kapan tadi ya? Ya setelah sholat ya. Lalu membaca 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah ya. Tuh ya, jadi ada mungkin kalau orang kita mah bilangnya amalan-amalan ya, untuk benteng diri, untuk melindungi diri kita dari gangguan, dari godaan syaitan, dari waswasati syaitan, dari waswas yang berasal dari syaitan. Nah, ibu-ibu langsung saja ya kita membahas ke yang itu, yang dalil ya. Bentar. Surat Shad ya, ayat 82-83. Surat 200. Ayat 200, suratul A'raf ayat 200. Ya. Kalau hadis-hadisnya, itu hadis-hadisnya insya Allah hadis-hadis sahih ya. Jadi kalau misalnya ditanya, ini amalannya berasal dari hadis sahih nggak? Sahih insya Allah. Jadi boleh diamalkan nggak? Boleh, silahkan. Baca Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Ayatul Kursi, dan 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Kadang kan dari suka nanya, ini amalannya bener nggak? Jangan-jangan amalan nggak ada dalilnya. Ada, silahkan dicek di hadis ya, di buku hadis. Ya, langsung saja kita membahas hadis-hadis di Kitabu Bulughil Maram karya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kali ini sudah memasuki Babul Masajid, bab masjid. Seperti biasanya ya, sebelum kita mulai, sebagai bentuk ta'ziman wa takriman ya, sebagai ta'zim kita, hormat kita kepada guru kita, kepada syekh yang sudah menyusun kitab ini, dan kita sebagai muridnya ya, maka tidak ada yang lain yang bisa kita lakukan selain berdoa ya, mengirimkan doa semoga apa yang kita pelajari ini ya, kitab yang kita pelajari ini diberkahi dan memberikan manfaat bagi kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughil Marami babul masajid. Kitab Bulughul Maram babul masjid, bab masjid. Masjid adalah makanus sujud, yang maknanya tempat untuk bersujud ya, secara bahasa. Dari kata sajada yasjudu, sujudan, masjidun, tempat untuk bersujud. Orang yang bersujud namanya sajid, atau kalau yang bentuk mubalaghahnya sajjad. Sajjad itu orang yang senantiasa bersujud gitu, yang rajin bersujud. Adapun secara terminologi, secara istilah, masjid itu bukan hanya masjid yang kita tahu seperti Masjid Al-Barakah ini, tapi masjid itu adalah semua tempat yang ada di bumi. Karena kan semua tempat yang ada di bumi ini bisa untuk kita jadikan tempat sujud kan? Kecuali apa? Dulu kan pernah tempat-tempat yang dilarang untuk kita melakukan sholat. Di kandang ya, di tempat penyembelihan. Intinya tempat-tempat yang kotor ya. Maka pada masa keemasan Islam, masjid itu menjadi tempat berkumpulnya murid dan alim ulama untuk mengkaji ilmu-ilmu agama. Ya, kalau kita baca-baca ya dari literatur, universitas pertama itu kan universitas apa, Bu? Universitas Zaitunah di Tunisia. Itu asalnya itu ya dari halakoh-halakoh atau pengajian-pengajian yang ada di masjid. Lalu kan berkembang, lalu oleh Fatimah Al-Fihri ya, seorang wanita, dibentuklah menjadi universitas ya. Dan itu berasalnya itu dari masjid gitu. Maka fungsi dan eksistensi masjid dalam Islam itu tidak bisa diragukan lagi.
Di antaranya fungsinya yang pertama, masjid adalah tempat ibadah. Tentu ya, tempat ibadah baik umat yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, kalau bertemu di masjid ya udah semuanya sama kan kedudukannya sebagai hamba Allah. Yang kedua, masjid juga menjadi tempat belajar dan mengajar yang nyaman, ya kan ya? Daripada maksudnya tuh di antara tempat-tempat lain, masjid itu adalah tempat yang paling enak untuk kajian, untuk ngaji, untuk belajar. Dan masjid juga menjadi benteng pertahanan kaum muslimin dalam peperangan. Karena di dalam masjid itu membicarakan strategi perang, mengumumkan kemenangan perang, itu ya di mimbar masjid gitu. Dan masjid juga punya peran yang penting di dalam kehidupan umat Islam karena fondasi keagamaan mereka itu sangat kokoh. Maka jika umat Islam tidak lagi memperhatikan ajaran agamanya dan tidak gemar beribadah karena sibuk dengan urusan duniawi, maka masjid itu nggak ada fungsinya sebagaimana mestinya. Makanya kan kita bisa lihat ya, kemajuan Islam itu dilihat dari masjidnya. Apakah masjidnya itu masih dipenuhi oleh jamaah atau kosong? Sekarang masjidnya penuh nggak sama jamaah? Sampai luber ya. Sama jamaah goib ya. Iya, itu jamaah goibnya Allah. Langsung saja hadis yang pertama yang berasal dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fid duri wa an tunadzafa wa tutayyaba. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahaha irsalahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mendirikan masjid di perkampungan-perkampungan serta memerintahkan untuk membersihkan dan memberi wewangian. Nah, bisa juga ya diartikan bahwasanya Rasulullah itu memerintahkan untuk membangun masjid atau membuat ya, kalau kita mah musola-musola di rumah-rumah. Makanya orang Indonesia kan banyak banget ya yang di rumahnya itu ada tempat khusus. Kita bilangnya itu kalau di kampung saya tuh sembahyangan, dari kata sembahyang. Padahal ya bilang aja musola ya. Cuma kan karena terpengaruh oleh bahasanya orang Hindu, kalau sholat itu kan sembahyang. Jadi tempat sholat itu kita bilangnya sembahyangan. Mau sholat di mana itu di sembayangan gitu. Itu musola kecil yang ada di rumah yang khusus emang untuk kita tuh sholat gitu. Nah, kita tuh diperintahkan untuk ya, disunahkan ya, perintahnya ini sunnah bukan wajib, disunahkan untuk membuat tempat khusus di dalam rumah kita. Kalau mungkin ya, kalau rumahnya usada, rumah saya kan udah penuh gitu, nggak ada space lagi untuk bikin musola. Udah nggak apa-apa, bikin salah satu sudut lah di rumah gitu ya, mau di sudut kamar kayak di sudut mana yang khusus untuk sholat gitu. Dan juga memerintahkan untuk membuat masjid ya di kampung-kampung. Makanya bukan masjid ya, tempat sholat, musola. Makanya kan di kampung-kampung itu banyak musola, banyak surau, banyak langgar kan. Di mana-mana banyak musola-musola kecil karena memang perintahnya seperti itu. Dan juga Rasulullah memerintahkan untuk memberikan wewangian di masjid. Jadi jangan sampai ya masjidnya itu maaf ya bau nggak enak, bau bau tidak sedap ya. Atau saya tuh pernah ya ke suatu tempat wisata terus sholat pas lagi sujud pas karpetnya tuh bau apa gitu, bau iler. Karena mungkin di situ pernah dipakai tidur sama orang, kan itu sangat mengganggu ya. Kita jadi sholatnya itu jadi nggak khusyuk karena ya ketika sujud mencium bau karpetnya atau bau sekitarnya yang tidak sedap. Maka Rasulullah pun sudah mengingatkan kita untuk selalu membersihkan dan mewangikan, memberi wewangian kepada di dalam masjid. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Muttafaqun alaihi wa zada Muslim wa Nasara wa lahum min hadithi Aisyah kanu idza mata fihimur rajul as-salih banau ala qabrihi masjidan wa fihi ulaika syirarul khalqi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Allah melaknat kaum Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Jadi orang-orang Yahudi itu kalau ada nabi-nabi mereka yang meninggal, yang wafat, lalu dikubur, dan mereka menjadikan kuburan itu sebagai tempat ibadah mereka. Dan Nasrani, juga dari Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, kala itu apabila di antara mereka ada orang soleh yang meninggal dunia, maka mereka dirikan di atas kuburnya satu masjid. Dalam hadis ini ada redaksi, mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk. Berarti apa Bu dari hadis ini? Tidak boleh sholat, bukan di kuburannya ya, di atas makamnya. Jadi makam, terus di atasnya kita sholat di situ. Yang nggak boleh tuh kayak gitu. Cuma kan di sini kan banyak ya, kayak di makam sunan-sunan, di makam-makam kayak wali-wali. Itu kan biasanya makam terus ada masjidnya kan. Nah itu kayak gitu boleh nggak? Iya, karena yang pertama kita nggak sholat di atas makamnya. Yang nggak boleh itu yang sholat di atas makamnya. Terus yang kedua, kadang kita itu kiblatnya itu nggak menghadap ke makamnya. Bahkan di Masjid Nabawi itu kan ada makamnya Rasul ya. Itu gimana tuh? Jadi sebenarnya kalau makam Rasul itu kan dulunya adalah rumah Rasul. Karena perluasan Masjid Nabawi ya, maka makamnya itu menjadi bagian dari masjid. Maka oleh pemerintah Saudi pun makamnya itu dulu tuh dibentuk kayak lingkaran ya, lingkaran, dikasih apa sih namanya itu, benteng, dikasih dinding lingkaran, terus dikasih lagi segitiga, biar dia tuh tidak menyerupai Ka'bah, agar kita tuh tidak mengarah ke situ sholatnya. Nah itu. Jadi kalau ada yang nanya, kan di Masjid Nabawi aja ada makam Rasul, kenapa kita boleh sholat di situ? Itu kan beda ya, apa sih kondisinya. Yang nggak diperbolehkan di sini, di hadis ini adalah kita sholatnya tuh di atas kuburannya, ya. Karena itu adalah yang orang Yahudi dan Nasrani lakukan. Jadi kalau mereka itu ada orang yang soleh atau nabi-nabi mereka yang meninggal, mereka kuburkan dan mereka bangun di atas kuburannya itu masjid. Masjid itu maksudnya tempat ibadah mereka dan mereka beribadah di situ. Nah, yang seperti itulah yang tidak diperbolehkan. Itu ya yang dari hadis ini penjelasannya. Lalu di hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athan Nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farobatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus tentara berkuda. Mereka pun membawa seorang tawanan, lalu mereka ikat di satu tiang masjid. Nah, di sini ya penulis kitab ya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ingin menjelaskan apa yang diperbolehkan dilakukan di masjid dan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan di masjid. Yang pertama di hadis ini ya menjelaskan bahwasanya ada tawanan perang. Tawanan perang itu berarti muslim apa non muslim? Non muslim kan? Karena kan musuh. Terus diikat di masjid. Boleh nggak ngikat tawanan perang yang mana tawanan perangnya itu non muslim diikatnya di masjid? Boleh nggak? Boleh ya, seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini. Maka Sumamah bin Utsal, salah seorang pemimpin Bani Hanifah, itu ditawan oleh sekelompok tentara berkuda muslim. Lalu Nabi mengikatnya di masjid. Dan Nabi lewat di sampingnya sambil berkata, wahai Sumamah, kamu akan terikat di tiang itu selama 3 hari. Tuh, sampai 3 hari diikatnya di situ. Coba bayangin. Kalau emang nggak boleh ya ngikat tawanan perang atau ngikat yang non muslim, ada yang non muslim di masjid, tentunya Rasulullah nggak berkata seperti itu. Nggak membiarkan Sumamah bin Utsal ini terikat di masjid selama berhari-hari. Maka hadis ini memperbolehkan mengikat tawanan di masjid walaupun ia seorang yang kafir. Ya, masuk Bu Dokter. Waalaikumsalam. Iya ya. Dan hadis ini juga mengindikasikan bahwa orang musyrik dan ahli kitab boleh masuk ke dalam masjid bila ada keperluan seperti renovasi masjid. Makanya ibu-ibu tahu nggak arsitek masjid Istiqlal itu siapa? Iya, orang non muslim. Iya, Silaban bener. FS Silaban itu.
Iya. Jadi boleh nggak kayak gitu? Boleh-boleh saja gitu. Memang karena ada keperluan di dalamnya. Seperti ya tadi renovasi masjid, arsitektur Masjid Istiqlal, bahkan ya bukan orang Islam, bahkan non Muslim gitu kan. Nah itu yang diperbolehkan di masjid adalah salah satunya berarti dari hadis tadi ya, mengikat tawanan di masjid dan bolehnya orang non Muslim. Kalau bilang kafir nggak enak ya, orang non Muslim aja. Orang non Muslim untuk memasuki masjid jika memang ada keperluan. Hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunshidu fil masjidi falahadu ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwa Umar pernah lewat ketika Hasan membaca syair di masjid. Lalu Umar memperhatikannya dengan pandangan sinis. Kemudian Hasan berkata, aku pernah membaca syair di masjid, sedang di dalamnya ada orang yang lebih utama darimu. Maksudnya Nabi. Jadi ceritanya gini, Umar itu kan terkenal ya dengan orang yang keras gitu, tegas gitu. Dan Umar itu punya kebiasaan menyampaikan hukum itu terang-terangan. Suatu hari Umar tuh lewat ketika Hasan bin Umamah ya, sedang ini nasyidan itu kayak kita mah qosidahan, madah itu apa Bu? Kayak kalau kita mah sholawatan gitu, yang isinya tuh puji-pujian kepada Rasul. Nah pas Umar lewat dan mendapati Hasan sedang melantunkan syair dan di sekelilingnya banyak para sahabat yang sedang duduk, Umar tuh melihat dari pintu masjid dengan pandangan sinis ya, kayak gitulah gitu, pandangannya tuh sinis, kayak boleh nggak sih kayak gitu, kayak seolah-olah tuh mengingkari ya apa yang sedang Hasan dan para sahabat lakukan. Lalu karena dilihat seperti itu, Hasan pun bilang gini, aku pernah membaca syair di dalam masjid. Kata Hasan, dulu aku pernah membaca syair di dalam masjid, dan di dalam masjid ada orang yang lebih mulia darimu wahai Umar. Ya maksudnya itu ada Nabi, dan Nabi diem aja, nggak melarang. Kalau misalnya Nabi larang, tentu Hasan pun tidak melakukannya lagi setelah itu. Jadi itu kayak dibales gitu dengan, dibalas dengan, wahai Umar gitu, ngapain sih sinis gitu. Dulu itu kan aku pernah melantunkan nasyid di dalam masjid dan ada Nabi gitu, orang yang lebih mulia darimu, dan Nabi tidak sinis seperti kamu, tidak melarang gitu. Maka dari hadis ini adalah apa Bu? Diperbolehkan apa? Iya, tentunya melantunkan syair di masjid selama isinya itu berupa kebaikan dan bukan keburukan ya, seperti puji-pujian kepada Rasul, bersolawat gitu, zikir gitu kan ya. Tuh ya, berarti kan tadi yang diperbolehkan itu apa? Dari hadis yang sebelumnya tadi kan mengikat tawanan atau diperbolehkannya non muslim untuk memasuki masjid jika memang ada keperluan. Yang kedua, diperbolehkan melantunkan nasyid di dalam masjid gitu. Hadis yang selanjutnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mendengar seorang mengumumkan kehilangan suatu barang atau hewan di masjid, maka ucapkanlah, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid-masjid ini tidak didirikan untuk tujuan itu. Boleh nggak ngumumin telah hilang satu buah mobil Alphard gitu? Barang siapa yang menemukannya harap melapor kepada siapa gitu, misalkan kepada saya. Nah, dari hadis ini ya bisa diambil hukum bahwa dilarang untuk mengumumkan kehilangan suatu barang atau hewan. Misalnya saya kehilangan sapi gitu, terus saya pakai toa masjid, saya kehilangan sapi begini-begini, tolong kembalikan jika menemukan. Tapi larangan di sini tidak bersifat haram, tapi bersifat makruh. Karena kan ada tahriman tanzihian ya, wa takriman makruh gitu. Jadi haram itu ada, larangan itu ada yang bersifatnya haram mutlak sama sekali nggak boleh, ada yang sifatnya makruh. Makruh itu masih boleh tapi dengan tidak disukai gitu. Kalau orang meninggal kan bukan mencari barang yang hilang, tapi mengumumkan kehilangan. Cari orang Iya.
Iya boleh tapi makruh. Maka yang dimakruhkan itu sebenarnya mencari barang yang hilang, Bu. Kayak harta gitu yang hilang dari kita itu makruh. Kita umumkan di masjid, apalagi di mimbar masjid ya, lagi orang habis sholat gitu terus diumumin gitu, telah hilang gini. Itu sebenarnya makruh ya. Kalau menemukan barang di masjid, setelah ditemukan Itu kan kabar berarti kan, bukan mengumumkan kehilangan kan? Maksudnya mengabarkan, bukan mencari. Boleh-boleh saja sih, Bu. Kan kita juga sering ya di sini diumumkan kehilangan, diumumkan menemukan tumbler di kereta api. Aduh, ada aja drama tumbler nih. Telah hilang tumbler berwarna biru. Oh, ketinggalan, Bu. Nanti se Indonesia Raya heboh, Bu. Hadis yang selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu lahu la arbahallahu tijarataka rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hasanahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah melihat orang menjual atau membeli di masjid, intinya jual beli yang dilakukan di masjid, maka katakanlah kepadanya, mudah-mudahan Allah tidak menguntungkan perdaganganmu. Tapi larangannya ini bersifat makruh ya. Dimakruhkan melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Tapi kalau misalnya cuma kayak ngasih kabar, misalnya ada promo nih di sini begini, atau misalnya ngasih kayak informasi gitu, di sini ada barang yang dijual, itu boleh nggak? Kalau mengasih informasi, memberi kabar itu masih boleh. Tapi yang nggak boleh adalah melakukan transaksi jual belinya di dalam masjid gitu. Tapi larangan di sini juga dalam madzhab Asy-Syafi'i ini bersifat makruh ya, bukan haram. Nah, berarti kan tadi ya, yang tidak diperbolehkan, yang dimakruhkan itu adalah mencari barang yang hilang, lalu melakukan transaksi jual beli. Nah, hadis yang selanjutnya juga larangan untuk tidak boleh melakukan kisos di masjid. Kisos itu apa? Iya, hukuman. Kalau di Saudi kan misalnya ngebunuh orang, maka hukumannya dibunuh lagi gitu. Kalau misalnya mencuri, hukumannya dipotong tangannya. Di hadis ini dijelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda hukum had, kisos itu tidak boleh dilakukan di masjid, dan hukum kisos juga tidak boleh dilakukan di dalamnya. Kenapa? Karena khawatir akan mengotori masjid. Karena kan hukum had itu kan nanti kan dipotong, berceceran darah. Dan itu yang menjadikan tidak diperbolehkannya pelaksanaan hukum kisos itu di dalam masjid ya. Apa? Kalau misalnya kita tuh yakin itu darahnya itu akan mengotori masjid, maka haram. Karena ya sudah jelas kan ada darah nanti yang mengalir gitu dan akan membuat najis, menajisi masjid, maka itu haram. Udah bukan makruh lagi karena kan nanti kan akan berceceran darah gitu. Larangan menegakkan dan melakukan hukuman di masjid, baik itu pembunuhan, pemotongan atau hukuman cambuk. Nah, cambuk juga. Makanya kan kalau di Aceh kan masih ada ya hukum had gitu. Pas lagi ngelakuin hukum had itu dilakukan di masjid nggak? Enggak. Biasanya kayak di balai ininya wali kotanya gitu kan, disaksikan oleh wali kota dan ininya, bukan di masjidnya. Karena memang ada larangan seperti itu. Khawatir nanti jika berdarah-darah, darahnya itu akan mengotori dan menajisi masjid. Jadi yang menanya Hah? Sumpah pocong? Oh. Iya, itu ngapain sih sumpah pocong itu? Rasanya nggak ada ya dalam Islam sumpah pocong itu. Itu tuh adat dari mana sih? Sumpah pocong ya?
Setahu saya sih nggak boleh. Coba nanti saya cari lagi ya. Maksudnya emang ada dalilnya apa enggak? Dan sumpah pocong itu berasal dari Islam apa bukan gitu? Karena mungkinnya malah tahu kaki sendiri. Iya, iya. Saya takut jawab, takutnya emang ada dalilnya. Dan takutnya emang nggak ada dalilnya, maka saya harus nyari dulu biar sesuai dengan dalil yang ada. Cuma kalau menurut saya kok agak aneh, yang ngapain sumpah pocong di masjid? Coba nanti kita cari ya dalilnya biar lebih pasti. Nah, di hadis yang selanjutnya dari Aisyah, ia berkata, pada hari peperangan Khandaq, Sa'ad terluka, lalu Rasulullah mendirikan sebuah tenda di Masjid Madinah supaya dapat menjenguknya dari dekat. Jadi ceritanya itu dalam suatu peperangan, Sa'ad itu terluka. Nah, lalu Rasulullah itu memerintah untuk mendirikan tenda di masjid untuk si Sa'ad ini. Biar apa? Ya biar gampang dijenguknya, dekat sama masjid dan dekat sama Rasulullah kan. Maka dari hadis ini diperbolehkan kita mendirikan tenda di masjid untuk pengobatan untuk orang yang sedang terluka. Dan orang sakit itu boleh dirawat atau boleh tidur di tenda di masjid ya. Berarti ini kan boleh ya. Nanti di hadis yang selanjutnya juga ada keterangan tentang boleh nggak bermain di masjid. Nah, di hadis selanjutnya dari Aisyah, ia berkata, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anduru ilal habasyah yal'abuna fil masjid. Aku melihat Rasulullah menutupiku pada saat aku melihat orang-orang Habasyah bermain pedang di masjid. Ini kata Aisyah ya. Aisyah pada waktu itu kan masih anak kecil ya. Makanya kan ketika melihat di masjid itu ada anak-anak yang sedang bermain gitu, orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah itu adalah orang-orang Ethiopia, Bu, orang Afrika, orang hitam. Mereka kan kuat ya, terus kan tangkas. Mereka tuh main kayak pedang-pedangan kalau kita mah. Jadi bawa kayak semacam kayu, terus kayak main tangkas gitu loh, ketangkasan gitu. Nah Aisyah, karena kan Aisyah itu masih berusia sekitar 10 tahun, pasti kan anak-anak seneng ya ngeliat kayak gitu-gituan, pengen lihat. Tapi Rasulullah itu menutupi, jadi lihat dari rumah, tapi kayak ditutupi pakai badannya, biar orang-orang Habasyah itu nggak bisa ngelihat Aisyah. Nah, dan Rasulullah itu membiarkan orang-orang Habasyah itu bermain ya seperti itu, bermain ketangkasan di masjid dan tidak melarangnya. Kenapa? Karena dengan bermain ketangkasan itu, mereka itu kan kayak berlatih ketangkasan nanti untuk perang. Dan permainannya pun permainan yang menunjukkan bahwasanya orang Islam itu kuat gitu. Nah, adapun permainan yang tidak diperbolehkan di masjid adalah ya kayak permainan apa? Main game di masjid gitu. Bahkan kan udah ada fatwanya dari Al-Azhar, tidak diperbolehkan bermain game di masjid. Nah, makanya kan ya kita itu sekarang tuh harus ini banget sama anak-anak kita. Di masjid boleh bawa HP. Maksudnya bawa HP ke masjid terus di masjidnya malah sambil ngegame. Mabar gitu-gitu. Kan kemarin juga saya tuh ya sering ya kalau lagi sholat taraweh gitu kan anak-anak yang di belakang itu nggak taraweh tapi malah main HP, nggak tahu main game lah, nggak tahu main YouTube, tapi kok nggak elok aja dipandang gitu kan ya. Orang-orang lagi pada sholat taraweh, dia di belakang sambil main HP gitu. Boleh nggak kayak gitu? Iya makanya. Apa? Iya, tapi kan kurang ini ya sebenarnya. Ya, handphone sih boleh saja, tapi jangan main game juga di masjid gitu. Apalagi kalau orang-orang lagi pada sholat, orang-orang lagi pada ya khusyuk melakukan ibadah gitu. Itu kan mengganggu kehusyuan orang ya. Kalau misalkan ya untuk biar anaknya anteng, boleh sih, tapi agak menjauhi aja, keluar gitu kan, kayak di teras gitu. Jangan di dekat orang yang lagi sholat banget, kan mengganggu ya. Jadi nggak khusyuk gitu. Apa? Kenceng, nah itu yang nggak diperbolehin itu karena udah mah kenceng. Udah gitu kan ada gambarnya, kita tuh jadi kayak ngelirik-lirik ikutan nonton kan. Iya, maka ya itu kalaupun biar anaknya anteng masih banyak cara Bu. Bawain aja Bu gambar, biar dia gambar. Bawain aja mainan-mainan yang kesukaan dia, biar dia tuh main sendiri di masjid. Kalau mainan yang kayak gitu kan boleh ya. Yang nggak boleh ya tadi yang mengganggu konsentrasi orang lain yang sedang beribadah di masjid itu.
Nah, terus apalagi selanjutnya ini. An Aisyah radhiyallahu anha anna walidah sauda kana laha khibaun fil masjidi fakana statini fatahaddatsu indi. Al hadis muttafaqun alaih. Dari Aisyah, ia berkata bahwa seorang anak budak perempuan yang hitam memiliki kemah di dalam masjid dan ia biasa datang kepada saya lalu bercakap-cakap dengan saya. Jadi ceritanya itu ada seorang budak perempuan ya berkulit hitam, dia itu punya tenda di masjid. Nah, tendanya itu di sini tenda, di depannya itu langsung kamarnya Aisyah karena kan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu kan bersebelahan. Makanya si budak perempuan ini kan karena masih anak-anak ya, dia kalau misalnya keluar dari tenda itu langsung ketemu sama Sayyidah Aisyah dan ngobrol-ngobrol, ya biasalah perempuan ya suka ngobrol gitu. Dan Rasulullah tidak melarang hal tersebut, tidak menyuruhnya untuk membongkar tendanya atau apa gitu. Maka dari sini diperolehlah ya bahwa diperbolehkan membangun tenda di masjid dan perempuan pun boleh. Makanya kan kalau iktikaf ya Bu, pada sering lihat nggak? Pada bikin tenda kan di masjid. Kadang ada yang sekeluarga bikin tenda di masjid. Biasanya di masjid-masjid kota besar ya, memperbolehkan iktikaf sambil bawa tenda. Ya ini mungkin salah satunya itu ya mengambil dari hadis ini. Kalau dulu saya di Mesir itu kalau iktikaf itu di musola wanitanya. Karena musolanya itu enggak terbuka ya, khusus tertutup, maka kami pun ya tidur di situ tuh ya udah tidur aja sampai dari taraweh sampai subuh itikaf di situ. Kenapa boleh? Ya karena memang diperbolehkan dan banyak wanita di situ dan tempat sholat laki-lakinya itu terpisah. Cuma waktu itu mah jarang sih yang bikin tenda karena emang tempat sholatnya itu udah misah. Kadang yang wanita di atas, yang laki-laki di bawah. Nah, dulu mah kalau misalnya 10 hari akhir Ramadan, masjid itu penuh. Teman-teman itu bahkan ya pada nginep terus di masjid iktikaf. Walaupun perempuan, iya diperbolehkan. Terus kami tidur, karena malamnya kan nanti ada Qiyamul Lail ya. Qiyamul Lail, jadi biar kita tuh ya sekalian ini gitu, Qiyamul Lail dan iktikaf. Kita niatin sambil iktikaf juga. Pokoknya seru ya kalau misalnya 10 hari terakhir itu masjid-masjid itu rame dan orang-orang itu banyak yang memberikan makanan sahur ya. Bukan hanya makan buka aja, makan sahur juga mereka sediakan. Hadis yang selanjutnya meludah, tentang meludah. Boleh nggak meludah di masjid? Al-busaqu fil masjidi khoti'ah wa kaffaratuha dafnuha. Dari Anas berkata Rasulullah SAW meludah di masjid itu adalah satu kesalahan atau dosa dan dendanya adalah menimbunnya dengan tanah. Dari sini didapatkan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk meludah di masjid dan dendanya kafarohnya itu adalah menimbunnya dengan tanah. Ini kan karena masjid zaman dulu kan belum ada lantai, makanya kayak ditimbun pakai tanah. Cuma kalau zaman sekarang itu bisa diganti dengan membersihkannya dengan tisu atau dengan kain. Karena kan sekarang kan pakainya lantai pakai karpet ya. Kalau lantai ya silakan dipel gitu atau dibersihkan. Kalau di karpet ya dielap lah gimana caranya agar ludahnya itu hilang. Ini larangan meludah di masjid. Hadis yang selanjutnya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajidi, akhrajahul khamsah illa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang kiamat hingga orang-orang bermegah-megahan dalam membangun masjid. Berarti apa, Bu? Bukan hanya membangun saja, tapi kita tuh sombong. Aku loh udah nyumbang segini juta ke masjid.
Aku loh udah nyumbang makanan buat masjid. Aku loh udah berbuat ini buat masjid. Nah, itu juga menyombong-nyombongkan diri terhadap apa yang sudah kita lakukan ke masjid itu adalah apa? Dilarang. Dan juga berbangga-bangga ya itu bukannya nggak boleh membangun masjid secara megah, tapi ngebangunnya itu ditambahin sesuatu yang berlebihan seperti emas gitu. Misalnya ngebangun masjid iya megah, terus ditambahin ada emas ornamen-ornamennya. Itu kan terlalu berlebihan ya. Makanya kan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu kan megah. Tapi apakah ada emas di ornamen-ornamennya? Nggak ada, cuma warnanya saja yang emas. Tapi tidak yang sampai berlebih-lebihan naruh emas di situ untuk ornamen atau untuk hiasan ya. Di hadis selanjutnya juga masih tentang aku tidak diperintah untuk menghias masjid-masjid ya. Maksudnya itu keharaman menghiasi masjid dan mendekorasi yang terlalu berlebihan karena itu termasuk perbuatan Yahudi dan Nasrani ya. Makanya kan kalau kita masuk ke kayak gereja ya itu kan ornamen-ornamennya, gambar-gambarnya itu kan banyak di mana-mana ya. Kalau ornamen kayak kaligrafi gitu boleh nggak Bu? Sebenarnya boleh-boleh saja ya, asal bukan berupa kayak gambar-gambar kayak yang di gereja-gereja itu kan berupa gambar-gambar gitu. Nah, yang seperti itu yang tidak diperbolehkan. Nah, Mas apa bukan? Iya nggak apa-apa. Asli. Iya itu makanya kan Rasulullah bilang salah satu tanda kiamat itu adalah orang-orang itu rame-rame membangun masjid bermegah-megahan dan berlebih-lebihan dalam membangunnya. Makanya udah nampak kan tanda-tanda akhir zaman. Orang-orang tuh pada rame-rame bikin masjid apalah di mana yang megah. Coba buat apa bikin masjid megah-megah bagus-bagus tapi nggak ada jamaahnya. Yang penting itu jamaahnya. Mau masjidnya jelek tapi jamaahnya bagus itu jamaahnya banyak itu lebih baik daripada masjidnya bagus-bagus, megah-megah, gede-gede, jamaahnya nggak ada. Iya kan? Itu. Jadi bukannya nggak boleh ngebangun masjid yang gede, bukannya nggak boleh ngebangun masjid yang megah, tapi esensinya itu adalah ngebangun gimana masjidnya itu makmur, dipenuhi oleh jamaah. Coba daripada ngebangun masjid yang megah, yang indah, tapi jamaahnya nggak ada, kenapa nggak uangnya dipakai buat ngebantu masyarakat yang tidak mampu di sekitarnya? Itu maksudnya itu, ya kan? Kadang kita tuh cuma, bangun masjid yang bagus, biar apa? Biar dipuji, biar ada rasa bangga gitu. Aku loh udah bangun masjid bagus, ini loh masjidnya bagus, tapi jamaahnya mana? Nggak ada. Itu yang dimaksud nggak bolehnya tuh di situ gitu. Bukan berarti nggak boleh bikin masjid yang bagus, bukan. Tapi daripada bikin masjid yang bagus, megah, tapi nggak ada jamaahnya gitu. Ya kan sekarang banyak kayak gitu. Karena emang sudah tanda-tanda akhir zaman. Tuh ya Bu. Jadi bukan berarti nggak boleh sebenarnya. Hadis yang selanjutnya. Terakhir ya? Apa masih ada satu lagi? Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ganjaran umatku akan dipaparkan kepadaku hingga sampai sampah kecil yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Nah ini ya Bu ya, perintah untuk membersihkan masjid dari kotoran, dari sampah sekecil apapun. Dari misalkan kayak kayu-kayu kecil, dari sampah-sampah kecil, itu ganjarannya gede ya. Bahkan disebutkan bahwasanya kalau misalkan kita itu ya, seorang laki-laki itu membersihkan sebuah kotoran kecil dari masjid, bahkan kayak sebatang kayu gitu, atau ya menurut kita tuh ya sampah biasa aja gitu. Ganjarannya itu adalah sebagai mahar bagi dia untuk bisa mendapatkan bidadari surga gitu. Hurun 'ain.
Maksudnya itu tuh kiasan bahwasanya betapa besarnya ganjaran bagi orang yang membersihkan masjid gitu. Cuma kadang sekarang kita itu ya ketika sholat Jumat, kadang ada bapak-bapak yang cetak motongin kuku di masjid dan membiarkannya. Padahal ada perintah untuk membersihkan masjid gitu. Untuk membersihkan sekecil apapun yang ada di masjid dari kotoran. Karena pahalanya besar. Tapi kadang kita nggak sadar. Ya, baik kotoran itu berupa ludah kah, kayak tadi kan ya. Perintah untuk membersihkan ludah dari masjid atau ya kayak yang remeh-temeh gitu. Apa sih kotoran-kotoran yang tisu gitu. Kalau kita mas sekarang tisu gitu kan ya. Itu tuh kalau kita membersihkannya gitu, maka akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang besar gitu. Terus hadis tentang sholat tahiyatul masjid. Dari Abu Qatadah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah ia langsung duduk hingga melakukan sholat 2 rakaat. Ini sunnahnya ketika kita masuk masjid melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Udah ya? Ya udah. Ini ya Ibu tentang hadis-hadis tentang bab masjid, tentang apa saja yang diperbolehkan di masjid, apa saja larangannya, dan perintah untuk membersihkan masjid dari kotoran, baik kotoran sekecil apapun, dan itu tadi bermegah-megahan di dalam masjid. Membangun masjid itu merupakan salah satu tanda akhir zaman gitu ya. Bahkan Rasulullah pun kan dari 1400 tahun yang lalu sudah memprediksi nanti tuh ya umatku tuh bakalan bermegah-megahan dalam membangun masjid ya. Tapi masjid yang megah, masjid yang besar itu tidak ada jamaahnya, tidak ada isinya. Mereka cuma senang membangun bermegah-megahan, tapi tidak senang untuk memakmurkannya, tidak senang untuk menghidupkannya gitu. Ya kan? Sudah terbukti kan sekarang? Sudah. Iya. Cuma mereka tuh sukanya membangun tapi tidak menghidupkannya, tidak memakmurkannya tuh dengan ibadah gitu. Suka ngebangunnya aja. Nah, itu yang jadi PR ya. Dan emang Rasulullah kan udah menjelaskan, udah kayak ngasih isyarat nih nanti nih orang-orang tuh rame bangun masjid. Karena apa? Ya karena selain pahalanya dapat rumah di surga, tapi juga mereka tuh ada rasa bangga, rasa sombong. Ini loh aku udah bikin masjid gitu kan. Itu kan kayak iya terselubung, kita nggak tahu ya. Tapi tetap ada pastikan ini loh. Jangankan masjid, rumah aja kalau kita bangun bagus pasti kita nggak niat sombong, tapi pasti ada rasa, ih rumah aku mah bagus gitu. Habis direnov gitu, pasti gitu kan. Iya. Ya alhamdulillah kita sudah selesai. Ini karena hadisnya sedikit ya, nggak terlalu banyak. Tentang bab masjid, hadis-hadis yang berkaitan dengan masjid ya. Apa ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan saya yang nanya. Ya udah. Ya udah. Saya kadang nggak tahu lagi. Aku tuh jadi tadi orang yang begini terus kemudian ada yang hadis-hadis kan tuh kerja. Ya. Yang muslim sama yang Yahudi terus kan dan orang-orang Nasrani. Aku tuh bilang orang Nasrani itu kafir gitu. Yahudi itu kan kaumnya Nabi Musa, Nabi Yakub, Nabi Dawud. Kalau Nasrani itu kan kaumnya Nabi Isa. Iya, cuma kan sebenarnya mereka itu kan sebelum mereka menyimpang ya ajarannya sama tauhid seperti kita. Cuma kan ada penyimpangan-penyimpangan gitu kan. Ya penyimpangan seperti kaum Nasrani yang berpendapat bahwasanya Nabi Isa itu anak Tuhan. Tapi kan kalau kita Nabi Isa itu kan ya nabi, bukan anak Tuhan gitu kan. Itu. Jadi bedanya sebenarnya tuh Yahudi itu kaum Bani Israel gitu yang diutus kepada nabi-nabi tertentu gitu. Cuma kan mereka itu kan kaum yang membangkang, kaum yang menganggap mereka itu adalah orang-orang pilihan. Makanya tuh mereka itu mengklaim Palestina itu kan tanah yang terpilih untuk mereka gitu.
Kalau Nasrani ya kaumnya Nabi Isa alaihi salam. Nasrani bukan Bani Israel ya? Bani Israel juga sih, masih Bani Israel juga. Makanya Bani Israel itu benar-benar kaum yang bandel gitu. Kenapa dinamakan Nasrani? Dari kata Nasoro yang suruh, menolong. Sebenarnya itu tuh ada kaumnya Nabi Isa yang menolong Nabi Isa gitu. Cuma lama-kelamaan mereka itu membangkang, mereka itu malah kayak berkhianat, dan yaitu ketika Nabi Isa diangkat, mereka menyalibkan menyalib yang wajahnya itu dimiripkan dengan Nabi Isa gitu. Kata Nasrani itu dari kata Nasoro yang suruh, menolongnya Nabi Isa gitu. Itu ya Bu ya. Cuma kalau sekarang akhirnya jadi Yahudi agama sendiri, Nasrani jadi agama Kristen kan. Jadi agama Kristen, ada yang Katolik, ada yang Protestan dan sebagainya. Itu sebenarnya dulu ya, sebelum mereka itu menyimpang, ya sama-sama ajarannya itu ajaran tauhid juga, menyembah Allah yang satu gitu. Cuma namanya beda. Iya. Kayak kaumnya Nabi ini, nama kaumnya ini. Nama kaum sebenarnya itu. Setiap nabi itu memang perintahkan tuh Iya, ajaran semua nabi itu ajaran tauhid. Tapi Nasrani artinya Kristen kan bukan? Bukan, Nasrani itu dari kata Nasoro yang suruh, Nasron. Surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Nasroni. Cuma kan di sini akhirnya semakin ke sini kan maksudnya akhirnya dijadikan agama Kristen gitu. Bilang mereka kan agama penyelamat. Iya kan, makanya penolong kan, penyelamat kan. Menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Nah, bilang kita Nasrani. Apa? Kalau Kristen tuh bilangnya kita Nasrani. Mengenalkan diri. Oh iya, nggak bilang kita orang Kristen gitu ya, kita orang Nasrani. Ya karena kan mereka itu menyelamatkan domba-domba yang tersesat gitu kan. Kita dombanya. Nggak tahu. Kalau Nabi Ibrahim itu Yahudi bukan? Bukan. Bukan. Nabi Ibrahim itu Hanifah, agama yang lurus. Kalau Yahudi itu sebenarnya, asal katanya itu dari seorang yang bernama Yahuda gitu, yang membelot ketika itu dari Nabi siapa ya Yahuda itu? Nabi Ibrahim. Dari Nabi Yakub kalau nggak salah. Yakub. Terus kan nanti tuh mereka itu kayak bikin kelompok. Nah, kelompoknya itu dinamakan Yahudi karena salah satu orang solehnya lah gitu, kayak pemimpin di antara mereka tuh bernama Yahuda gitu. Coba nanti ya kalau ini kita cari sejarahnya. Ya ada lagi Bu. Ya sebenarnya nabi-nabi mereka tuh sama loh Bu. Kayak Nabi Ismail di orang Kristen itu Samuel. Nabi Yakub jadi Jacob gitu kan. Nabi Ibrahim jadi Abraham. Sama aja, cuma ya isi dalamnya itu kan beda. Ada penyimpangan-penyimpangan kayak Nabi Isa gitu kan, Yesus gitu kan. Tapi Nabi Isa itu dijadikan dalam ini mereka tuh sebagai anak Tuhan gitu kan ya. Nabi Adam jadi Edom gitu kan. Nuh jadi Noah kan. Ya ada lagi yang ditanyakan? Apa? Enggak ya, kira ngomong. Ya kalau nggak ada ya. Apa ya, nanya apa? Kenapa kalau orang Muslim boleh masuk ke Kita boleh kok. boleh cuma saya bilang boleh pas kali ibadahnya. Iya, saya pernah masuk ke gereja. Yang nggak dibolehkan itu boleh. Kita hanya doang gitu. Udah misalnya kan nikah nih, kita tetap banget kita berdebat, kita menghargai. Iya. Nah itu kan pas lagi ada pemberkatan lain itu gimana? Ya, yang penting kita tuh tidak mengimani mereka gitu, mengimani apa yang mereka ibadahkan gitu. Iya. Kalau misalnya kita takut imannya goyah, ya keluar dulu aja. Iya.
itu ya. Yang nggak dibolehkan itu karena takut ya, katanya kalau masuk ke gereja itu ibadah kita kan berkurang pahalanya segala macam. Tapi kalau dalam keadaan case tertentu, kasus atau kondisi tertentu yang memang kita itu mengharuskan kayak tadi ya, kondangan gitu ya, kita menghormati bagian dari toleransi, silakan aja. Yang penting imannya kuat gitu. Oh iya. Iya, nah itu yang ditakutkan. Tapi kalau dulu kan saya itu sering ke gereja-gereja itu dalam rangka ada satu gereja di Mesir yang diyakini itu tempat bersembunyinya Nabi Isa, dan ada Siti Maryam itu pokoknya pernah di situ lah gitu. Saya tuh penasaran, masuklah ke situ. Ya isinya orang-orang Kristen lagi pada ziarah, kalau kita Maya bilangnya lagi pada ziarah. Ya masuk-masuk aja ngeliat, oh gini bentuknya gereja gitu. Tapi apakah dengan itu keimanan saya goyah? Ya tidak gitu kan. Jadi saya tuh ingin belajar sejarahnya aja. Ada sinagong ya, sinagong itu tempat ibadahnya Yahudi. Saya masuk ke situ karena diyakini di situ ada sumur yang waktu itu Nabi Musa itu dihanyutkan di situ katanya gitu. Ditemukan di sumur itulah, pokoknya ya dalam versi mereka gitu. Saya masuk ke sinagong, orang-orangnya juga yang jaga, kamu ngapain masuk-masuk ke sini, kamu berjilbab gitu, kamu santri mahasiswi Al-Azhar, pengen belajar aja, pengen tahu aja gitu kan. Dalam kepercayaan mereka Nabi Musa tuh ditemuin di sini gitu. Ya dalam rangka kayak gitu aja, bukan berarti saya mempercayai apa yang mereka percaya, apa yang dalam keyakinan mereka tuh gitu. Jadi kalau baca bisa kita jadi juga bisa langsung login juga kan? Ya enggak. Itu ya kalau nyambung gitu kan, kita udah selalu bilang itu baca satu-satunya itu kita otomatis kalau baca memang baca itu biasanya ikut baca. Kalau ada teman kamu goyang, dia pulang saat lagi begitu. Enggak lah, Ya kita goyah nggak imannya, kalau cuma baca doang kan sering juga berseliweran tuh orang-orang non muslim itu bikin status isinya firman Tuhan gini-gini. Apakah dengan baca itu kita langsung log out? Kan enggak semudah itu. Iya kan, iman kita kan di sini kan, di dada gitu. Bukan berarti dengan membaca otomatis log out, enggak semudah itu juga gitu. Kayak kita masuk Islam aja kan ada prosesnya, syahadat dulu, ada saksinya gitu. Ya log out juga nggak semudah itu dengan membaca Alkitab yang berseliweran di film langsung log out. Ya enggak juga. Kalau kayak gitu berarti kalau orang masuk gereja otomatis log out dong istilahnya. Ya enggak juga kan gitu. Lah bahkan kemarin aja ketika Paus Paulus ke katedral, Menteri Agama nemuin. Apakah dengan itu Menteri Agamanya langsung log out? Kan enggak. mencium apa sih Paus Paulusnya gitu, berpelukan gitu, terus di dalam masjid mereka ikut ngedengerin apalah gitu. Apakah otomatis Menteri Agama Bapak Nasarudin itu log out? Kan enggak. Istilahnya seperti itu Bu. Yang dikhawatirkan kalau yang imannya lemah gitu, ngebaca terus iya ya bener gitu, langsung goyah gitu. Tuh. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Kalau nggak saya tanya ya. Ayo Bu Dokter. Tadi udah dibahas dulu yang sebenarnya dibolehkan atau mungkin aku lewat tadi Iya. sama ini kalau misalnya mengadakan acara di masjid itu bukan karena itu seperti apa, karena ada misalnya akad nikah di masjid itu kan rame terus mungkin ada Kalau misalkan tidur di masjid itu, tidur secara umumnya sih boleh ya. Cuma asal tidak mengotori. Siapa tahu kan maaf yang ngiler segala macam, itu yang tidak diperbolehkan. Terus kalau mengadakan acara-acara di masjid, selama acaranya itu berisi kebaikan, bukan berisi kayak konser dangdut atau segala macam gitu. Maksudnya acara-acara keagamaan ya. Selama bisa menjaga kebersihan, ketertiban. Tadi kan di awal-awal itu kan disebutkan bahwasanya Hasan itu melantunkan nasyid di masjid dan
Ya tadi ada Umar bin Khattab yang lewat ngelihat bahwasanya emang boleh nasyidan di masjid. Terus kan Hasannya bilang, dulu aku pernah melantunkan nasyid ya, puji-pujian kepada Rasul, dan ada Rasul di situ, orang yang lebih utama darimu, dan beliau memperbolehkannya gitu. Nah ini yang menjadikan dalil bahwasanya kita boleh kok kayak mengadakan kayak solawatan, tapi tentunya solawatannya berisi hal-hal yang baik, bukan solawatan, maaf ya, sekarang kan solawatan sambil ada anak-anak juga joget gitu, yang lagi viral itu ya, Maulid Nabi, tapi isinya anak-anak joget TikTok gitu kan. Nah ya itu yang dihindari. Kalau isinya berupa mauidhah gitu, isinya berupa nasihat-nasihat kayak zikir bareng, ngaji bareng, itu masih diperbolehkan selama ya tadi menjaga ketertiban dan juga kebersihan masjid gitu. Azal ya. Iya, itu ya Bu Dokter. Cuma kalau yang ada ya ulama yang keras itu nggak boleh sama sekali kayak ada musik-musik di masjid gitu. Walaupun musiknya itu kayak berasal dari apa namanya rebana-rebana. Ada yang emang sama sekali nggak memperbolehkan. Jadi udah masjid itu khusus untuk ibadah aja, tidur nggak boleh, ngadain acara-acara di masjid nggak boleh. Memang ada yang pendapatnya keras seperti itu. Bukan sunnah tapi mubah, boleh ada selama ya tadi menjaga kebersihan dan juga ketertiban dan menjaga hal-hal yang buruk dari masjid tersebut gitu. Ya ada lagi jam 11 ya. Apa Bu? Keburu habis. Iya, saya mau nanya. Tapi nanyanya bab yang lalu sih. Masih ingat gak bab lalu? Ya udah bab sekarang aja deh, bab sekarang aja. Jangankan bab lalu, Sada. Yang baru aja udah lupa. Iya, pengalaman soalnya Bu. Iya, pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan ya. Apa hukum membuat musola atau tempat sholat di rumah dan di kampung-kampung? Iya, angkat tangan, jangan jawab tapi diem aja. Ya, apa Bu? Iya, kenapa? Itu hadis pertama. Iya benar, jawabannya sunnah ya, disunahkan atau kita diperintahkan, dianjurkan untuk membangun masjid di kampung-kampung, dan kesunahan lainnya apa? Untuk membersihkan dan mengharumkan masjid. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Apa hukum membangun masjid di atas kuburan? Haram. Tapi kalau membangun masjidnya tidak di atas kuburan, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Iya. Karena orang-orang Yahudi itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya itu sholatnya, ibadahnya itu di atas kuburannya. Tadi gimana? Kalau di dalamnya ada kuburannya, selama kita nggak sholat di atas kuburannya dan nggak berniat kita itu menyembah kuburannya, itu diperbolehkan, ya. Apa hukum meludah di masjid? Dilarang. Dan apa kafarohnya atau dendanya? Iya, menimbunkan. Tapi kan masjidnya sekarang udah bukan tanah lagi, jadi membersihkannya. Bolehkah merawat orang sakit di masjid? Boleh. Itu aja katanya yang meludah itu kan juga pakai di timur tuh ke tanah. Oh, dipikir katanya orangnya
Ya kali orangnya. Ludahnya, Bu. Oh, ludahnya yang kira. Oh, berarti ludahnya. Ya masa orangnya. Coba gara-gara meludah di masjid dia ditimbun. Ludahnya. Maksudnya tuh ludahnya tuh kayak diawurin tanah gitu. Cuma karena masjid kita sekarang itu kan udah bukan tanah lagi. Kalau dulu kan masjid dia lantainya tanah gitu. Maka dengan cara ini timbun pakai tanah. Ludahnya yang Iya, capek nyari tanahnya buat nimbun orangnya ya. Apa hukum melakukan transaksi jual beli di masjid? Bukan haram, makruh. Apa hukum mengumumkan kehilangan di masjid? Apa hukum melakukan kisos di masjid? Kalau yakin darah kisosnya itu akan menajisi, mengotori masjid. Bolehkah perempuan membuat tenda di masjid? Apa boleh menginap juga? Iya. Udah itu aja berarti ya. Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi. Kenapa? Apanya? Oh, lagi marah-marah sama suami. Oh, terus bikin tenda gitu. Kabur ke masjid. Kabur ke masjid, bikin tenda, niat itikaf gitu. Ibu mau kabur apa mau camping? Ntar